kita lebih rendah dari Malaysia gitu. Tetapi setidaknya pemerintah Indonesia itu nggak bodoh, nggak dibodohi gitu. Nggak seperti pemerintah Malaysia yang dibodohi gitu. Malaysia bayar 1 bilion USD untuk join. Ini bukan nak buat bisnes, ini nak melobi. Ya Allah, dosa apa ya Indonesia? Terus-terusan ditipu sama Amerika. Posisi kedua, negara paling gampang ditipu. Iran versus Amerika Serikat dan Israel. Aduh Pak, mendingan jangan deh Pak. Agar tak perlu ikut campur urusan luar, negeri yang bukan kepentingannya dan lebih fokus pada kebutuhan mendasar rakyat dengan nada tegas. Presiden Prabowo mau jadi pahlawan antara perang Iran, Amerika, dan juga Israel. Namun ditolak sama Panglima Israel. Indonesia jangan ikut campur kalau tidak mau nasibnya seperti Iran. Lebih baik urus saja rakyatmu, banyak yang miskin. Malu, geng, malu. Sekarang siapa yang dibodoh-bodohi? Bukan Malaysia, melainkan Indonesia yang kena tipu sama Trump dan Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video pernyataan dari seorang konten kreator, TikToker, dan juga sekalian warga Indonesia, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Apa namanya, dia membuat statement seperti ini, geng. Rupiah boleh lemah, tapi bodoh masih tetap milik Malaysia. Waduh, dibodoh-bodohi seumpamanya, geng ya, oleh Donald Trump, pokoknya oleh Amerika dan juga lain negara lainnya lah. Seakan-akan Malaysia itu tak pandai lah, itu anggapan dia, geng. Namun kita bagi fakta yang menyakitkan meskipun ini bulan suci Ramadan ya, geng ya. Kenapa demikian? Karena fakta ini sangat menurut Ikinya di luar kepala, geng. Kayak gitu, geng ya. Apa sih Mas, kok penasaran? Jom kita simak dulu kalau penasaran, kayak gitu ya, geng ya. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa bener silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Jadi begini bos ya, buat orang Indonesia nih ya nih, nggak apa-apa mata uang kita lebih rendah dari Malaysia gitu. Tetapi setidaknya pemerintah Indonesia itu nggak bodoh, nggak dibodohi gitu. Nggak seperti pemerintah Malaysia yang dibodohi gitu. Kenapa banyak imigran Bangladesh masuk ke Malaysia? Itu kan karena terikat kerjasama antar negara gitu. Tapi faktanya apa? Bangladesh itu kan malah berkhianat, bos. Bangladesh itu lebih memilih impor dari Indonesia gitu. Salah satunya kan energi dan bahan bakar itu dari Indonesia tuh. Lemak dan minyak nabati, bahan baku tekstil, kapas, bubur kayu tuh. Gerbong kereta api, suku cadang kendaraan, rempah, garam tuh. Karoseri bus tuh. Itu dari Indonesia semua, bos. Yang penting nggak dibodohi gitu, nggak bodoh begitu, bos. Oke, bos. NKRI tetap nomor wahid, bos, di dunia. Nggak bisa terima fakta orang ini. Memang negara suprit mah nggak ada apa-apanya. Indonesia cakap beras cukup tolak bantuan Malaysia ketika banjir 2025. Tapi import beras daripada Amerika Syarikat. Apa benda ni? Disember 2025, pasca banjir besar di Aceh, Malaysia cuba bagi bantuan beras percuma. Tapi bantuan ditolak, malah ada yang dikenakan cukai. Prabowo cakap, terima kasih beras kami cukup. Tapi baru-baru ni Indonesia buat perjanjian 4.5 bilion USD untuk import keperluan pertanian dan malu, geng. Ini termasuk 1,000 tan beras. Malu. Belum ni Indonesia juga ada join Board of Peace yang dibuat oleh Trump. Ada yang cakap Indonesia bayar 1 bilion USD untuk join. Ini bukan nak buat bisnes, ini nak melobi. Ya Allah, dosa apa ya Indonesia? Terus-terusan ditipu sama Aduh. Amerika. Padahal Indonesia sudah kasih tambang, perpanjang Freeport, kasih data pribadi rakyat Indonesia, bayar BOP 17 triliun, kirim 8.000 tentara ke Israel, wajibkan belanja ratusan triliun ke AS, dipaksa impor beras, dipaksa impor 580.000 ayam, masih terus-terusan Indonesia dijadikan kacung Amerika Serikat.
Dan tiba-tiba sekarang Indonesia dikenakan tarif impor AS sebesar 104%. Wah, Indonesia ini benar-benar kena prank habis-habisan ya sama Amerika Serikat. Padahal kita sudah kasih semuanya, sudah jilat habis-habisan untuk Amerika Serikat. Masih aja dikenakan tarif dagang sama perang. Emang susah negeri ini kalau sudah dikuasai sama antek-antek asing. Indonesia katanya posisi kedua negara paling gampang ditipu. Fakta lagi. Gue sih enggak. Iya sama, Pak. Enggak juga sih. Literasi rendah, males baca, yang viral langsung dipercaya, judul doang dibaca, isinya nggak pernah dicek. Akhirnya ya gampang banget digiring, kayak rumput kena angin, kemana hembus ke situ. Waduh. Apalagi kalau penipunya pinter bungkus pakai kata-kata manis, pakai bumbu moral, bumbu keyakinan, bumbu-bumbu agama. Logikanya langsung parkir di pinggir jalan. Selama budaya kritis masih kalah sama budaya yang telan mentah-mentah, budaya percaya mitos, budaya masih mabok agama, ya jangan heran yang kaya makin pinter nipu, yang awam makin gampang ketipu. Israel tolak bayar iuran ke Board Madan Office. muka, badan. Nggak niat bantu perdamaian. Ya sudah jelas. Artinya apa? Artinya bahwa mereka itu adalah negara penjajah serta menunjukkan keangkuhannya. Lalu lebih gilanya lagi, Amerika malah setuju-setuju aja dengan tidak bayarnya Israel. Negara lain bayar iuran, termasuk Indonesia, 17 triliun. Tapi Israel sendiri itu boleh nggak bayar. Dari situ aja kan udah kelihatan bahwa ada keanehan kerancuan. Logikanya gini, kalau kita anggap benar ya BOP itu untuk melakukan atau untuk memperjuangkan perdamaian, semua harus diminta kontribusi dong demi kedamaian tersebut. Harusnya semua bayar. Tapi kenapa yang paling terlibat dalam kejahatan perang ini justru bebas dari kewajiban? Jadi ini jawabannya ya bukan untuk perdamaian, jelas. Ini mereka ingin menunjukkan bahwa ada kekuatan nih dari kita. Kalau memang serius mau damai, harusnya semua pihak Iyalah, betul. Kalau satu pihak itu dikecualikan, ya jelas itu bukan perdamaian. Itu adalah dominasi politik. Dan ketika kita ikut gabung dalam skema culas seperti ini, kita sedang berdiri di posisi moral atau cuma sekedar ikut arus kekuatan dunia dengan menghilangkan rasa kemanusiaan kita pada gimana? Jadi, pertanyaan saya kepada orang tadi yang pertama, siapa sekarang yang gampang dibodoh-bodohin? Malaysia kah atau Indonesia? Indonesia sampai menjual harga dirinya kepada Amerika. Dan lihat sendiri apa faktanya yang diberikan oleh Amerika. Kita dikacung-kacungi, bos. Beda dengan di Malaysia, tidak gampang tertipu, bos. Diplomati, namun memiliki janjian masing-masing. Ngakak dulu di bulan puasa. Ini bukan tentang merendahkan martabat Indonesia ataupun mencelah negara kita. Namun kita harus menyadari jangan mencelah negara orang, sedangkan negara kita sendiri itu masih tunduk di bawah telapak kaki orang. Bukan orang ya, melainkan sebuah kekuasaan. Nah, jadi itu tepatnya ya. Kamu bilang Malaysia mengimpor beras kepada Indonesia, sedangkan Indonesia sendiri yang impor beras daripada Amerika. Kacau ini guys, kacau. Maunya sombong, maunya belaga. Ternyata negara kita sendiri amburadul. Kundul pacul-cul. Oke, yang ikinya akan mereksan yang lebih mengherankan lagi. Waduh, ini sok jadi pahlawan nih presiden kita. Kan negara Israel, Amerika berperang nih dengan Iran. Wah, mau jadi pahlawan nih presiden kita. Jom kita simak bersama-sama lagi. Negara yang tidak mau mengakui kemerdekaan kita, Amerika. Nah, Amerika. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita, presidennya tahu saja lagi salah. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita, presidennya kawan dekat Presiden Soekarno, namanya Gamal Abdel Nasir. Mesir, negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita. Mufti pertama, ulama pertama yang mengeluarkan fatwa mengakui kemerdekaan kita. Mufti Al-Husaini adalah mufti Palestina. Apapun agamamu, tapi Prabowo malah gabung AS sama kepada Palestina. Bagaimana Indonesia membalas itu?
Menteri Luar Negeri di depan sidang PBB dengan bangga mengatakan apa yang Sudah baca berita artikel ini? Prabowo siap ke Teheran untuk mediasi perang antara Iran versus Amerika Serikat dan Israel. Aduh Pak, mendingan jangan deh Pak, jangan ikut campur. Ini masalah besar. Masalah di negara sendiri aja belum bisa menyelesaikan Pak. Mendingan pulang aja Pak. Khawatir Iran tahu kalau Indonesia itu bergabung dengan kelompok Iya pasti Amerika tahu Serikat lah dan bang. Israel. Mendingan menyelesaikan permasalahan yang ada di negeri sendiri Pak. Masih banyak siswa-siswa yang keracunan akibat MBG. Terus ada ABK yang dituduh katanya menyelundupkan narkoboy seberat 2 ton yang katanya akan dihukum mati. Itu saja Pak yang diselesaikan. Gak usah ikut campur, apalagi ini masalah perang. Kalau Indonesia diserang oleh rudal-rudal Iran, kita nggak bisa balas Pak, karena kita nggak punya rudal-rudal canggih, apalagi nuklir. Kita hanya punya mulut-mulut netizen doang Pak. Sekali lagi Pak, please pulang. Bapak duduk manis jadi CEO MBG, karena itu keuntungannya sangat menggiurkan. Salam agar sehat. Pak Prabowo mau ke Iran, Teheran. Mau ngapain? Mau ngapain ke sono? Sono lagi ribet. Mungkin jadi wasit, jadi wasit. Emosi lagi orang-orang Teheran. Orang-orang Iran tuh tambah marah. Baru aja kemarin Ayatullah Ali Khomeini meninggal, terbunuh. Ini lagi mau datang. Mau bahas apaan, Pak? Bapak datang ke sono juga mau ngomong sama siapa? Boleh lagi perang mau ngomong. Astagfirullahaladzim, presiden kita ya Allah. Udah pulang aja Pak, pulang. Jangan. Nggak usah pakai sono-sono. Mau nengahin perang antara Iran sama Amerika, gitu. Lah orang kemarin foto bersama aja di pinggiran, di pojokan. Ini mau nengahin lagi gimana ke tengahnya? Udah nggak usah deh, ya. Jangan. Jangan Pak Prabowo, jangan datang ke sono. Iran udah nyatain kalau perang ini nggak akan ada habisnya. Nggak ada kata yang namanya gencetan senjata, karena pemimpin besarnya juga udah terbunuh, palang tanggung. Ini lagi orang Indonesia mau ke sono. Jangan, bahaya Pak, bahaya Pak. Jangan deh, udah tua. Diem, lu tuh nggak diajak tau. Jangan, nggak usah ikut-ikutan. Lu bukan circle kita. Lu nggak diajak, bye. Petinggi militer Israel bilang Indonesia nggak usah ikut campur lah, orang kami ada di sekitarmu. Atau mau kami hentikan tuh pertahanan kota kalian. Ya elah, ngalahin Israel mah gampang. Nggak usah kirim rudal kita mah. Kirim aja MBG ke sono, suruh tuh tentaranya makan. Meninggal semua keracunan. Lagian nggak usah sok menghentikan pertahanan Indonesia lah. Menghentikan program MBG aja belum tentu bisa. Nggak usah lawan tentara. Di MBG juga ada tentara, udah makin susah aja itu dihentikan. Udah nggak usah sosokan juga sih Israel ngelarang-larang Indonesia. Iran paling cuma kirim rudal, Indonesia kirim MBG. Satu negara lu makan meninggal. Seorang jenderal dari Israel yang dikenal ahli kamuflase tiba-tiba bersuara lantang, menyarankan Indonesia agar tak perlu ikut campur urusan luar, negeri yang bukan kepentingannya, dan lebih fokus pada kebutuhan mendasar rakyat. Dengan nada tegas, ia menyebut Indonesia tak punya alutsista cukup untuk melawan mereka. Malu. Agar Sok-sok tidak jadi mencampuri pahlawan. konflik dengan Iran karena bisa berujung fatal dan memperkeruh eskalasi global menuju kemungkinan Perang Dunia Ketiga. Ancaman counter ibu kota pun terlontar dramatis, membuat suasana terasa seperti dialog film aksi beranggaran besar. Meski di akhir cerita diingatkan bahwa ini semua cuma angan-angan. Jadi, jangan keburu tegang dulu. Anggap saja naskah yang terlalu bersemangat mencari rating. Presiden Prabowo mau jadi pahlawan antara perang Iran, Amerika, dan juga Israel. Namun ditolak sama Panglima Israel. Indonesia jangan ikut campur kalau tidak mau nasibnya seperti Iran. Lebih baik urus saja rakyatmu, banyak yang miskin. Malu, geng, malu. Sekarang siapa yang dibodoh-bodohi? Bukan Malaysia, melainkan Indonesia yang kena tipu sama Trump dan Israel. Aduh, ngakak
ikinya, geng. Sok mau jadi pahlawan Prabowo, presiden kita loh. Mau ke perang Iran antara Israel dan juga Amerika. Waduh, nanti kalau kena bom, Pak, kayak gitu, sampai kena bom ke sana, siapa yang menjadi presiden di Indonesia? Siapa? Itu pertanyaannya, Pak. Kayak itu loh. Sampean udah ngurusin negara orang yang perang, negara sendiri amburadul. Aduh, negara sendiri masih banyak yang merantau ke negara jiran Malaysia, masih banyak merantau kemana-mana. Lebih baik urusan kemiskinan kita, Mbak. Malu bila kita dibilang urus saja rakyatmu banyak yang miskin. Kena dah sekarang Prabowo. Malah ngurusin perang, sok-sokan jadi pahlawan. Indonesia punya apa, Pak? Kayak itu ya. Punya MBG, punya apa lagi? Punya netizen Konoha yang mencibir, yang tidak bisa menerima fakta. Waduh, geng. Ya, syukur alhamdulillah ini di bulan suci Ramadan. Jadinya ketawa itu mendapatkan pahala kayak gitu ya, geng. Ya, asik. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi di next video. Bye-bye.